Langkah-langkah mendirikan PT, persyaratan dan prosedur. Oke, kita bahas. Pendirian PT adalah proses yang harus dilakukan secara benar. PT merupakan badan usaha yang populer di Indonesia dan memiliki banyak keuntungan. Pada presentasi ini akan dibahas persyaratan prosedur pendirian PT. Persyaratan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika mendirikan PT, antara lain minimal 2 pendiri, modal dasar minimal 50 juta, nama PT harus unik dan dapat digunakan oleh perusahaan lain, jenis nama unik dan belum digunakan usaha lain, jenis usaha pedagang atau NPWP. Prosedur pendirian PT meliputi beberapa tahap, yaitu membuat akta pendirian, menyiapkan perorangan, mendapat pengesahan badan hukum, pendaftaran dan lain-lainnya. Modal dan saham. Modal PT dan saham harus dipersiapkan dengan baik. Modal perorangan menentukan kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasional. Saham perusahaan memiliki berbagai pemilik perusahaan dan dapat dijual belikan. Ini pajak, dan itulah langkah-langkah mendirikan PT, persyaratan dan prosedurnya. PT versus CV, apa yang bedanya dengan mana yang lebih cocok bagi bisnis Anda? Oke, hari ini aku akan menjelaskan tentang PT dan CV, teman-teman. Kita ke slide berikutnya. Oke, pendahuluan. PT atau CV adalah dua jenis badan usaha yang paling umum digunakan di Indonesia. Setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada presentasi ini, kami akan membahas tentang perbedaan PT dan serta mana yang lebih cocok untuk bisnis Anda. Semua sesuai kebutuhan teman-teman, mau PT atau CV itu tergantung perusahaan kamu. Kalau kamu mau perusahaannya dua-duanya hampir sama saja, bedanya itu kalau PT dan CV dia itu ini. Kalau PT adalah badan usaha yang terpisah dari pemiliknya. Pemiliknya dapat memiliki saham dalam perusahaan dan bertanggung jawab. Mereka terbatas pada jumlah saham yang mereka miliki. PT sering digunakan untuk bisnis besar atau bisnis yang ingin menarik investor. Oke, itu definisi dari PT. CV adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua jenis mitra aktif dan pasif. Mitra aktif terlibat dalam proses pengelolaan bisnis, sedangkan mitra pasif memberikan modal. CV sering digunakan untuk bisnis kecil atau bisnis keluarga. Jadi kalau kalian mau tahu bedanya, kalau kalian mau bisnis kalian lebih besar, menarik banyak investor, itu lebih mudah di PT, teman-teman. Kalau CV itu biasanya bisnis yang relatif untuk family. Terus perbedaan antara PT dan CV. Perbedaan antara CV dan PT adalah struktur kepemilikan yang tanggung jawab. Pada PT, pemilik memiliki saham dan bertanggung jawab terbatas pada jumlah saham yang mereka miliki. Sedangkan CV harus terdiri dari mitra aktif dan pasif, dan bertanggung jawab mereka tidak terbatas gitu. Terlanjut, kenapa memilih PT? Kenapa memilih PT? PT cocok sekali untuk menarik investor. PT memberikan kepercayaan kepada investor sehingga lebih mudah untuk memperoleh modal. PT juga memberikan perlindungan hukum yang lebih besar bagi pemilik. Kenapa CV? CV cocok untuk bisnis kecil dan bisnis keluarga atau startup yang sedang merintis. CV memiliki struktur kepemilikan yang lebih fleksibel dan tidak memerlukan modal besar. Pemilik dalam CV juga dapat membagi tanggung jawab dengan mitra aktif. Oke, itulah perbedaan antara CV, PT, dan CV. Buat kalian yang tonton sampai berikutnya.